Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Febrianti, jurusan Hukum Tata Negara, kelas K. Kali ini saya akan menyampaikan materi yang sebelumnya sudah kami buat, yaitu materi tentang sumber hukum tata negara. Istilah sumber hukum. Dalam bahasa Inggris, sumber hukum itu disebut source of law. Perkataan sumber hukum itu sebenarnya berbeda dari perkataan dasar hukum, landasan hukum, ataupun payung hukum. Dasar hukum atau landasan hukum adalah legal basis atau legal ground, yaitu norma hukum yang mendasari suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu, sehingga dapat dianggap sah atau dapat dibenarkan secara hukum. Sedangkan perkataan sumber hukum lebih menunjuk kepada pengertian tempat dari mana asal muasal suatu nilai atau norma tertentu berasal. Lalu menurut Sudikno Mertokusumo, sumber hukum diartikan sebagai asas hukum sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum. Misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya pendapat dari R. Suroso dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum. Disebutkan bahwasannya sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa. Sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar, akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Dan yang B, macam-macam sumber hukum. Menurut R. Suroso dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum dan mengenai macam-macam sumber hukum, Sudikno menyebutkan sumber hukum dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan formil. Yang pertama, sumber hukum formil. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku secara formal. Sumber hukum formil yakni undang-undang, traktat, konvensi atau tatanan kebiasaan, doktrin atau pendapat ahli, dan jurisprudensi atau keputusan hakim. Yang kedua, sumber hukum material. Sumber hukum material merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi, perkembangan internasional, dan keadaan geografis. C. Beberapa aturan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. 1. Hierarki menurut TAP MPRS nomor 20 MPRS tahun 1996, yaitu tentang Memorandum DPR GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia. Tata urutannya itu, yang pertama, Undang-Undang 1945, yang kedua, Ketetapan MPR, yang ketiga, Undang-Undang, yang keempat, Peraturan Pemerintah, yang kelima, Keputusan Presiden, dan yang keenam, Peraturan Pelaksanaan yang terdiri dari Peraturan Materi dan Instruksi Materi. Ketentuan dalam TAP MPR ini sudah tidak berlaku. 2. Hierarki menurut TAP MPR nomor 3 MPR tahun 2000, yaitu tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan. Berdasarkan ketetapan MPR tersebut, tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yaitu 1. Undang-Undang 1945, yang kedua TAP MPR, yang ketiga Undang-Undang, yang keempat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang kelima PP, yang keenam Kepres, yang ketujuh Peraturan Daerah. Ketentuan dalam TAP MPR ini sudah tidak berlaku. Yang ketiga, hierarki menurut UU nomor 10 tahun 2004. UU nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan ini, jenis hierarki peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, UU atau Perpu. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah. Yang keempat, Peraturan Presiden. Yang kelima, Peraturan Daerah. Yang keempat, hierarki menurut UU nomor 12 tahun 2011. UU nomor 12 tahun 2011
tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan ini, jenis hierarki peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Ketetapan MPR. Yang ketiga, UU atau Perpu. Yang keempat, Peraturan Presiden. Yang kelima, Peraturan Daerah Provinsi. Yang keenam, Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.